benar Yesus mati di salib untuk saya? Hmm. Apa benar Yesus mati di salib? Dan apa benar Yesus mati di salib itu untuk saya juga? Saya rasa saya tidak pernah meminta Yesus untuk mati untuk saya. Kalau benar Yesus mati untuk saya tidak pernah minta. Itu saya tidak mau Yesus mencampuri urusan saya. Kira-kira seperti itu. Kami SVD Indonesia dari Jepang, mau mulai membuat podcast ini, dan hari ini kami ingin mulai dengan seorang misionaris SVD Indonesia di Jepang yang termasuk senior, yang sudah lama bekerja dan berkarya di Jepang, dan kita akan berbincang-bincang dengan dia dan minta dia juga untuk perkenalkan diri, karena sepertinya belum banyak juga yang mengenal orang ini. Sudah begitu banyak perannya, entah sebagai SVD maupun juga sebagai dosen di Jepang, ya. Karena itu pada kesempatan pertama ini kita beri dia untuk buat perkenalan diri singkat, begitu ya. Tapi sebelumnya kita kami perkenalkan diri juga, saya itu penting juga. Saya Alex Dansar, SVD, asal dari Flores, Indonesia, Manggarai, Paroki Iteng, ya. Dari Paroki Iteng. Jadi kemudian bisa langsung saja. Saya Niko, saya dari Flores juga, dari Manggarai, dari Paroki Cancar. Terima kasih. Baik, sekarang kita beri kesempatan kepada narasumber kita malam ini. Ya, kita bercakap-cakap sebenarnya, tapi kita paling kurang ada fokusnya. Siapa yang ingin dengan siapa kita akan berbincang-bincang, itu yang intinya. Jadi kalau di daerah saya bilang lontoleok, kami duduk melingkar, ngobrol, kadang-kadang juga untuk memecahkan masalah atau untuk bicara tentang sesuatu yang penting. Ya, mungkin di daerah-daerah lain disebut apa, tapi bahwa Indonesia, saya pikir setiap budaya punya kelompok, dan kami mau buat seperti itulah, sambil kita berbincang-bincang juga mengenai karya-karya SVD Indonesia, SVD Indonesia dari Indonesia di Jepang, ya. Baik, silakan perkenalan singkat. Ya. Oke, baik, Alex, Niko, dan juga Eren, saya selamat malam. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk memperkenalkan diri. Seperti yang itu Alex beritahu, bahwa maksud dari kita duduk-duduk ini adalah untuk memperkenalkan misi SVD di Jepang, terutama misi dari konfrater kita yang berasal, konfrater dari Serikat Sabda Allah SVD yang berasal dari Jepang. Dan terima kasih karena mulai saya menjadi yang pertama diberi kesempatan, karena kebetulan senior yang lain agak jauh, sehingga saya kebetulan tinggal bersama-sama di seminari. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Nama saya, nama lengkap itu Marianus Palehera. Kalau dengar namanya mungkin sudah bisa memperkirakan dari mana saya berasal. Saya dari Kabupaten Flores Timur. Jadi orang Lama Holot biasanya namanya itu ada nama baptis, nama kampung, nama keluarga, dan juga nama family name, jadi nama saya, nama baptis saya Marianus Pale, itu nama nenek saya, kakek saya, lalu Hera itu nama klan saya. Saya datang ke Jepang tahun 1997, jadi sudah sekitar 27 tahun. Di Jepang. Sudah lama juga, ya. Waktu yang cukup lama, baik, itu jadi kita ini Maris, ya, Maris, biasa dipanggil Maris.
di Nansan juga biasa dipanggil Maris ya? Atau Iya, Hera Sensei ya? Iya, di seminari dan di antara orang-orang SWD juga kita di Indonesia saya disapa dengan nama panggilan Maris. Tapi di Jepang kan atau di Jepang Nama, di universitas biasanya mereka panggil dengan family name. Jadi karena family name saya Nama Hera, keluarga itu ya. maka saya dipanggil Hera Sensei ya. Di kampung itu dipanggil apa tuh? Kalau di kampung dipanggil Maris juga. Maris ya. Oh, ya. Hanya karena saya bungsu dari 8 bersaudara dan kami di Larantuka itu kalau anak bungsu biasa dipanggil Oncu. Jadi semua Kadang-kadang semua di kampung juga keluarga panggil Oncu gitu. Iya, kalau di rumah dipanggil Oncu. Oncu, ya. Iya. Iya, Tapi di setiap keluarga kan ada anak bungsu. Iya, iya. Hampir di setiap keluarga ada Oncunya. Oke. Gitu. Saya bungsu dalam keluarga. Ya. Di paroki Lebolaga tadi ya? Iya, saya ada berasal dari paroki Lebolaga. Mungkin Niko, Alex. Alex sudah pernah ya, ke sana ya? Iya, iya. Pernah di paroki Hokeng ya, jadi Saya di paroki Hoken, tapi saya pernah singgah di situ juga. di Lebolaga ya. Lebolaga. Ya, saya berasal dari paroki Lebolaga. Itu paroki SWD dulu Iya. dimulai oleh misionaris Belanda. Saya tidak tahu persis tahunnya, tapi sekitar tahun 1930-an ya. Itu paroki didirikan. Jadi dimulai dengan paroki Bama, kemudian mekar menjadi paroki Lebolaga, paroki SWD. Tapi sekarang paroki Lebolaga itu sudah ditangani oleh misionaris keluarga Kudus. Oh, misionaris Keluarga Kudus. Oh ya. Iya. Jadi saya berasal dari paroki Lebolaga, Keuskupan Larantuka. Kampung saya itu namanya Loworok. Oke. Iya, Loworok. Itu kalau yang pernah ke Larantuka dari Maumere lewat Lebolaga itu ada kampung namanya Aputobi. Dan di situ ada jalan pertigaan masuk ke gunung, ke arah gunung. Kampung saya itu kebetulan ada di gunung, di lereng gunung Leraboleng. Kebetulan sekali ya beberapa hari yang lalu kan Gunung Lowotobi meletus ya. Gunung Leraboleng juga gunung berapi. Dan dari kampung kami karena kebetulan di ketinggian itu bisa lihat dengan sangat jelas kalau Gunung Lowotobi meletus. Oh ya. Iya, kita turut turut kita langsung kawal juga untuk saudara-saudara kita yang meninggal ya akibat letusan Benar ya. Gunung Lowotobi. Jadi baik Maris, kita sekarang coba berbincang-bincang sedikit mengenai panggilan menjadi SPD ya. Ya. Jadi saya sepertinya Maris juga mulai ini dari sana juga, dari Hokeng juga ya. Dari wilayah sekarang yang juga terkena bencana ya. Seminari kecil itu. Mungkin bisa ceritakan sedikit sejak awal itu panggilan itu ini muncul kemudian menjadi misionaris SPD di Jepang itu. Kira-kira bagaimana itu bisa terjadi perjalanan itu. Baik Alex, terima kasih. Saya keluarga saya itu dalam keluarga besar itu ada imam dan ada suster ya. Kebetulan sekali adik dari mama saya, om saya, paman saya itu seorang imam projo, projo Keuskupan Larantuka. Tahun lalu baru merayakan 50 tahun imamat. Iya. Lalu adik dari ibu saya juga, adik bungsu dari ibu saya juga seorang suster PRR. Iya. Dan kebetulan kakak saya juga seorang suster. Dan rupanya awal panggilan saya itu dimulai karena bapak saya dari sejak muda itu adalah koster di gereja kami, di gereja di stasi, di gereja stasi, dan dia dekat sekali dengan misionaris SWD dari Belanda, ya. Sehingga saya ini memanggil misionaris itu dengan sapaan nenek karena saking dekatnya. Sehingga rupanya ketertarikan untuk menjadi imam itu sudah mulai bertumbuh karena ya situasi lingkungan keluarga, tapi juga karena kedekatan dengan SWD.
Sehingga sudah dari SMP, saya SMP-nya di Larantuka, SMP Pancrasio Larantuka. Oh, Pancrasio. Ya mungkin Itu pernah dengar terkenal nama, juga itu nama ya, itu ya. tapi pernah sudah ditutup ya sayangnya. Oh gitu. Ya. Sudah ditutup. Sudah ditutup. Itu ya. SMP itu kami angkatan terakhir sebelum SMP oke. itu ditutup ya. Karena Oke. ada 1-2 soal akhirnya terpaksa ditutup, sayang sudah ditutup ya. Berarti dari SMP masuk Dari ke SMP seminarinya itu ya masuk seminarnya sejak SMA ya. ya seminarnya dari SMA. Kalau di Kisol ya, Ya, dari Dari Kisol SMP. juga, dari SMP. Alex juga. Ernst dari SMA juga ya? SMA ya. Saya juga masuk ke seminarinya dari SMA di Hokeng. Di Hokeng. Di Hokeng yang sekarang sedang mengalami musibah ya. Dan kebetulan sekali tahun 91 sekitar bulan Mei Juni ya 91 waktu saya sedang sekolah di seminari Hokeng itu Gunung Lemotobi meletus juga waktu itu. Oh gitu. Walaupun waktu itu tidak terlalu ini ya, Oh. tidak sedahsyat yang sekarang. Sekarang. Iya. Sehingga kami itu sudah terbiasa dengan apa ya situasi seperti itu. Gunung Lemotobi kadang-kadang meletus. Kebetulan saya SMP di sana. Waktu SMA itu gunung meletus juga. Dan gempa tahun 92 mungkin tahu gempa Flores tahun 92 itu kan terjadi sesudah rentetan Gunung Lemotobi meletus sekitar tahun 91, sehingga waktu gempa besar terjadi tahun 92 kami keluar dari lari kan siang waktu itu ya, dari dalam kamar tidur sedang tidur siang. Kami lihatnya ke arah gunung karena tahu kalau sesuatu terjadi pasti di Gunung Lemotobi itu. Iya. Dan sesudah itu kan gempa besar, seminari Hokeng juga mengalami gedung-gedungnya banyak yang rusak ya, sehingga kami terpaksa harus juga berlibur selama tidak juga libur tapi sempat tidak bisa ikut pelajaran dengan baik, harus tinggal di barat ya. Sehingga juga mungkin ya untuk adik-adik kita di seminari Hokeng yang sekarang harus sekarang kan mengungsi ya, dan sekarang banyak yang atau Iya. mereka saya kira dikembalikan ke ini ya Keluarga masing-masing. sekarang ya. kembali ke keluarga masing-masing, sehingga ya kami juga ya waktu itu kebetulan mengalami musibah yang sama, sehingga ya diharapkan mereka tidak putus asa ya, Ya. menjadikan pengalaman ini sebagai satu kesempatan untuk bisa memperdalam panggilan juga mereka ya. ya. Terus Ya. 3 tahun di Hokeng, seminari Hokeng. Oh jadi di seminari Hokeng karena kami masuknya dari sesudah tamat SMP di luar, maka seminarnya itu 4 tahun. Oh 4 tahun. SMA-nya 4 tahun. Oh ada istilah apa program Istilahnya KPB atau KPB atau KPA Iya, ya? kelas persiapan kelas bawah. persiapan persiapan bawah ya bawah. KPB ya. Iya. Oh. Nah, di seminari Hokeng itu hanya mulainya dari SMA. Ya. Jadi semua masuk melalui kelas persiapan. Berarti dulu tidak pernah mulai dari SMP tidak ada ya? Saya Sejak kira awal di atau? seminari Hokeng pernah Pernah saya ada? kira mungkin pernah ada dulu ya. Hmm. Tapi angkatan saya tidak tahu mulai sejak kapan, hanya SMA. Hanya SMA saja. Oke. Lalu bagaimana sampai masuk SVD? Karena dari situ di sana kan ada keputusan dulu ya bagaimana Iya. untuk masuk kemana dari projo kah atau biar apa kan gitu. Iya, jadi sesudah SMA itu kan kita diberi kebebasan ya, walaupun yang waktu itu banyak konfrater kita yang kerja di seminari, tapi kita diberi kebebasan untuk memilih serikat apapun. Oke. Jadi tidak ada paksaan atau kau harus masuk sini. Ya. Oke. ya, dan karena seperti tadi saya sudah familiar sekali dengan SVD. Saya sudah merasa pengalaman SVD masa itu kecil sudah ya, kedekatan masa itu ya. kecil itu. Jadi akhirnya saya juga memilih untuk masuk ke SVD, dan angkatan kami itu mulai 2 tahun novisiat penuh. Jadi angkatan-angkatan sebelumnya itu 1 tahun novisiat, tahun keduanya ke Lelero sudah mulai belajar filsafat ya. Tapi angkatan kami itu angkatan kami itu novisiatnya 2 tahun penuh. Jadi novisiat itu kan masa persiapan untuk masuk menjadi anggota SVD penuh sebelum mengikrarkan kaul, itu masa novisiat. Kami 2 tahun ya. Dan tapi itu novisiatnya di Nedok ya. Jadi Oh, waktu oke. itu juga angkatan pertama novisiat
novisiatnya jadi dua ya? di Kubu dan di Nenuk. Dan saya oke. dapatnya di Nenuk. Nenuk ya. Iya, selama 2 tahun di Nenuk itu masa yang paling indah dalam hidup membiara ya. Ya, Itu masa pengalaman. novisiatkan. Ya, Itu masa-masa sangat yang romantis itu. Ya. Tapi waktu itu kan mungkin rasanya bukan romantis ya, tapi bagaimana engkau rasa waktu Tidak novisiat? romantisme Memang hidup membiara. tidak, maksud saya waktu novisiatnya itu. Iya. Saya rasa jujurnya saya merasa itu masa yang paling indah ya. Ya. Karena penuh dengan idealisme. Kamu punya Ya. magister Jadi dulu siapa? Jadi magister kami magister baru waktu itu juga Pater Simon Bata. Oh, Pater Iya, Simon. Pater Simon Masih Bata, dulu ya. mungkin Itu romantisme. Pater Ernest kenal juga ya. Pater Ernest kenal ya. Untuk tidak suara Beliau ini. itu adalah magister kami. Iya. Dia ada sangat Berarti luar biasa. ya, itu pergantian dari Pater almarhum Ande Moa. Iya, jadi Ya, Pater ya. Ande Moa Oh, gitu. Ya. lalu Oh, kemudian oke. ke Pater Oke. Simon. Kami Hmm. angkatan itu 2 tahun di Nenuk, lalu dari Nenuk ke Lanjutkan Lelero. ke Lelero ya. Iya. Hmm. Di Lelero selama saya 2 tahun saja di Lelero. 2 tahun. Ya jadi dari tamat seminari itu tahun 93 di Nenuk sampai 95. Lalu Agustus 95 kami ke Lelero. Lelero. Lalu di Lelero 2 tahun ya. Oke. Jadi itu tahun 95 sehingga Lelero waktu itu masih pasca gempa 92 banyak gedungnya belum Oh, dibangun. masih kuliah di Barak juga. Jadi ya? kami masih kuliah di Di Barat. Barak sama ya. Jadi kami itu masih angkatan Barat ya. Oke. Dan Niko Alex juga di angkatan Barat juga. Kalau Tidak. Alex Tidak. sudah Kami ini, sudah di gedung baru apa itu ya. Gedung baru. Kalau kami masih di Iya, jadi di angkatan Barat, tapi itu tidak sama sekali mengganggu Mengganggu, proses, kegiatan belajar. kegiatan. Semua malah menikmati Menikmati ya. itu sebagai Justru suatu sangat hal. ini ya. Iya. Sangat Jadi Baik, Maris. dinikmati ya. Kamu bilang tadi di novisiat itu masa yang paling masa romantisme hidup religius itu ya. iya. Saya memang juga merasa itu, tapi sekarang ya, bukan pada waktu itu. Ya. Ini apa yang membuat Maris merasa waktu itu bahwa ini satu pengalaman spiritual yang romantik begitu ya di novisiat itu? Karena pada prinsipnya novisiat itu sangat ini ya. Saya yakin waktu itu cukup ini ya. Iya. Mungkin dibandingkan dengan generasi berikutnya itu kan novisiat itu kan masa pencobaan kan istilahnya ya. Masa pengujian segala macam gitu ya. Tapi memang masing-masing orang kan punya ini. Iya. Tapi apa yang pengalaman. membuat Maris merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang romantik ya, dulu? Ya. Mungkin alasan yang paling pertama dan juga ya saya kira alasan mendasar itu keteraturan novisiat kan sangat teratur dengan aturan dan saya rupanya lebih bisa mengadaptasikan diri dalam aturan-aturan itu hidup yang sedikit lebih teratur ya. Saya kira itu kesempatan saya membaca begitu banyak buku waktu itu dan juga melatih waktu itu. Kalau ada waktu kosong pasti latih mengetik waktu itu karena belum komputer baru mulai waktu itu ya, sehingga kita belum pakai komputer, pakai mesin ketik melatih mengetik, jadi membaca buku. Lalu kalau ada bagian-bagian yang bagus itu di garis bawahi, lalu kemudian waktu latihan mengetik saya mengetik buta dari teks itu buku yang saya rasa bagus dan saya masih simpan itu sampai sekarang. Dan saya rasa ya itulah rupanya salah satu hal yang membuat ya saya merasa menikmati sekali itu ya. Ritme hidupnya juga karena kan baru mulai ya. Baru mulai hidup religius Ya, kan penuh dengan saya mau menjadi imam seperti apa. Lalu kemudian juga ada panggilan frater itu. Iya. Ya, biasa kan ya apalagi umat-umat kan biasa panggil frater itu kan suatu ini ya. Mendorong kita rasa juga ada begini, apresiasi ya. dari masyarakat itu ya. Itu diri itu ya. Tapi Saya sendiri juga merasa seperti itu. Ya itu masa novisiat ya. Terus ini kan 2 tahun. Lelero 2 tahun belajar itu filsafat, kemudian setelah itu kan ke Jepang. Itu kan ada program OTP juga ya. Kemudian ada program yang istilah ESP, terutama dalam bahasa Indonesianya. Bagaimana itu? Oke.
Keniko itu saya dengan Peter yang teman dari Manggarai, Peter Mamat yang datang bersama-sama waktu tahun 97 itu kami boleh dikatakan program ESP ya, Exchange Student. Iya. Walaupun tidak ada mahasiswa dari Nansan yang ke Ledalero, tapi kami datang sebagai mahasiswa yang akan melanjutkan studi di Jepang karena waktu itu provinsi Jepang dan juga provinsi Jerman waktu itu meminta masing-masing 2 mahasiswa dari Ledalero untuk dikirim ke Jepang dan ke Jerman. Jadi ada 2 teman yang ke Jerman dan kami ke Jepang. Jadi belum masuk masa praktek praktek pastoral. Jadi masih dalam masa tahun-tahun pertama. Jadi saya di Ledalero cuma 2 tahun. Sesudah dalam akhir tahun kedua itu kami dipanggil, diberitahu bahwa provinsi Jepang meminta frater untuk datang untuk bisa belajar di sini. Kebetulan ada seminari di sini, kami datang. Saya dan Peter datang. Kami datang tiba di sini tanggal 5 September 97. Jadi sudah 27 tahun. 27 tahun ya. Waktu ya pemilihan jadi OTPC atau apa maksudnya, jadi waktu itu kira-kira bagaimana itu perasaan semacam perasaannya ya. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus karena itu kan dipilih oleh pembina atau oleh teman-teman. Jadi kami waktu itu saya kira dipilih oleh pembina karena saya kira teman-teman tidak banyak karena masih awal-awal juga program. Dan yang ke Jepang untuk program exchange student itu kan kami angkatan pertama, dua angkatan sebelumnya, angkatan senior kita Pater Bruno dan Pater Norbert ya. Mereka datang sebagai untuk praktik pastoralnya, overseas training program. Pater Steve dan Pater Hendrik juga. Saya dan Peter itu datang dari tingkat 2. Sehingga kami datang belajar bahasa Jepang dan sesudah itu masuk ke Nansan. Kredit kami yang di Ledalero diakui sehingga saya dan Peter waktu itu masuk ke tingkat 3 ya. Tingkat 3 ya. Kamu sudah selesai tingkat 2 di sana. Ya, kami sudah selesai tingkat 2 di sana. Masuk ke sini tingkat 3 semester 5. 2 tahun menyelesaikan diploma ya, S1 ya. Saya waktu itu menulis di bidang filsafat. Saya waktu itu ada kesempatan untuk memilih teologi atau memilih di sini, memilih di seminar mana filsafat, teologi. Kalau di teologi bisa sistematik atau kitab suci atau ini teologi agama-agama gitu. Jadi saya waktu itu memilih filsafat. Nama waktu itu sekarang kan Kristo Kyogakka Fakultas Kristen. Dulu nama apa di sini? Iya, fakultas apa? Kami itu angkatan atau departemen apa? Iya, departemen teologi. Departemennya namanya teologi waktu itu. Departemen teologi. Jadi kami karena saya waktu itu masuk universitasnya tahun 2000, tapi karena masuk dari tingkat 3 maka saya masih masuk dalam departemen teologi. Tapi di Nansan itu sejak tahun 2000 itu departemen teologinya berubah menjadi departemen kekristenan gitu. Kristen. Sejak kamu masuk itu. Iya, jadi waktu kami masuk tapi masih masuk sebagai mahasiswa departemen teologi. Jadi angkatan yang berikutnya itu yang tahun yang sama tapi yang masuk dari tingkat 1 itu sudah tahun 1999 itu 99 tahun 2000 ya. Tapi di awal-awal ini kan belajar bahasa Jepang gitu kan, kemudian kuliahnya juga kan kuliah bahasa Jepang. Bagaimana mengingat kembali ya, saya kira bukan romantisme lagi ya, karena masa-masa bagaimana belajar bahasa Jepang itu agak sulit. Kemudian dengan belajar bahasa Jepang hanya 2 tahun, kemudian lanjut studi di
Universitas Nasan. Bagaimana itu Ya. melihat kembali itu pengalaman itu bagaimana? Sebenarnya seperti tadi saya katakan, datang ke Jepang bukan pilihan ya, tetapi ya boleh dikatakan perutusan ya. Perutusan ya. Iya, karena diminta untuk pergi dan saya tidak pernah membayangkan datang ke Jepang. Saya bahkan waktu itu tidak familiar juga dengan apa? Dengan SVD Jepang ya. Oh iya. Iya. Sehingga sedikit tidak mempersiapkan batin betul untuk datang ke Jepang. Sehingga belajar bahasa Jepang itu satu hal yang sangat menantang. Ya. Apalagi latar belakang saya kan saya dari jurusan biologi di seminari, sehingga bahasa Inggris atau mata kuliah bahasa, pelajaran bahasa atau belajar bahasa itu bukan sesuatu yang menjadi passion saya ya. Tapi ya saya bisa syukur karena saya ingat satu hal yang mungkin baik saya sharingkan. Dalam saat-saat berat belajar bahasa itu saya ingat baik salah satu nasihat peneguhan dari Pater Leo Kleden. Waktu kami datang ke Ledellero, ada konferensi untuk itu frater-frater Bali yang baru tiba. Lalu dia bilang begini nih, kok dia bilang, adik, apa yang kamu pelajari dalam kesunyian kamarmu itu akan menjadi rahmat untuk orang-orang, banyak orang di kemudian hari. Sehingga engkau punya usaha dalam keheningan, mungkin juga kebosanan, tapi engkau harus ingat bahwa itu akan menjadi rahmat bagi untuk yang lain. Dan saya rasa itu kata-kata yang juga meneguhkan saya untuk bertekun dalam belajar bahasa Jepang. Pater Leo Kleden. Oke. Kita teruskan. Sudah singkat cerita dia sudah 2 tahun dibahas di S1. Saya mendapat kesempatan memilih untuk melanjutkan ke S2 di Nansan. Dan walaupun S1-nya itu filsafat, waktu S2 saya memilih untuk menulis tesis saya dalam bidang kitab suci. Karena kebetulan dosen yang membimbingnya saya rasa pas untuk saya. Dan saya rasa mungkin kitab suci itu bidang yang mungkin paling safe untuk mungkin bisa bermanfaat untuk karya pastoral di Jepang ya. Kita sedikit ngobrol tentang pelayanan juga ya. Pelayanan dan pekerjaan sebagai misionaris, karena saya rasa ini yang sebenarnya yang paling penting. Tapi karena ini yang pertama, kemudian kita akan lebih detail ya tentang pekerjaan dari setiap konfrater SVD yang berasal dari Indonesia di Jepang ini. Malam ini kita secara singkat mendengar mengenai pelayanan dan pekerjaan dari Maris sebagai SVD di Jepang. Saya pikir dia sudah menjadi rektor juga di sini satu periode 3 tahun dari tahun 2013 sampai 17 ya. 14 sampai 17. Tapi juga setelah itu menjadi wakil provinsial ya. Wakil provinsial selama 2 periode ya. Wakil provinsial satu periode sebagai anggota dewan, sekarang periode ketiga di dewan. Jadi rektor sudah dia jalankan juga, lalu juga sebagai dosen juga ya. Jadi mungkin Maris bisa ceritakan sedikit secara singkat gitu ya. Mungkin apa yang Maris rasakan dari semua pekerjaan itu sebagai SVD di Jepang ini. Baik Alex, terima kasih. Izinkan saya untuk singkat saja menceritakan sebelum masuk ke karier di universitas itu. Saya ditabiskan tahun 2004. Oktober 2004 sudah ditabiskan, saya diutus untuk kerja di Nagasaki. Di Nagasaki. Di sana saya menjadi prefek mendamping anak-anak seminari menengah. Waktu itu kita masih punya seminari menengah di sana. Lalu dari Nagasaki 1 tahun saja saya diberi kesempatan ya, diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di bidang kitab suci. Jadi saya studinya di Amerika, di Catholic University of America. Lalu
dari tahun 2007 sampai dengan 2012 selesai, saya pulang ke Jepang, lalu saya jadi awal karier saya sebagai imam dan dosen itu walaupun kita habiskan tahun 2004, karier sebagai imam dan dosen di universitas itu dimulai pada tahun 2013, bulan April 2013, sehingga ya sekitar 10 tahun lebih ya di universitas. Jadi bidang studi saya itu kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru. Jadi saya di universitas itu mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan kitab suci Perjanjian Baru, pengantar kitab suci Perjanjian Baru, sejarah Israel, lalu bahasa Yunani, lalu sejarah interpretasi kitab suci, lalu mata kuliah Injil Sinoptik, Injil Yohanes, dan Catholic Epistles ya, dari dan Book of Revelation, kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Jadi saya mengajar itu bidang-bidang kitab suci Perjanjian Baru, tapi juga di universitas seperti Nico juga, Alex juga kita akan mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan agama ya. Jadi pengantar agama-agama dan mata kuliah pengantar kekristenan ya. Pengantar kekristenan. Iya. Dan jadi saya kira itu misi saya di Jepang, karena tidak kerja di paroki, saya kerjanya di universitas, sehingga itu adalah boleh dikatakan tempat di mana saya diutus. Jadi tidak hanya sekedar membangun karier sebagai seorang dosen, peneliti, pengajar di universitas, tapi juga ada nilai plus sebagai seorang misionaris ya. Dan ya, ini menarik karena menjadi misionaris di dalam situasi seperti ini, saya pikir agak beda dengan misionaris yang bekerja di paroki ya di sini ya. Karena itu mungkin Maris bisa sedikit men-sharingkan bagaimana Maris menjalankan misi dalam situasi, karena ya saya sendiri juga alami bahwa situasi universitas beda dengan situasi paroki ya. Di sana ya mungkin ada misi yang dalam pewartaan Injil, dalam arti di sana ada indoktrinasi, ada pastoral untuk iman itu ya, pertumbuhan iman. Tapi kan di universitas kan saya kan Maris juga sudah tahu bahwa itu bukan tujuan, bukan suatu pengajaran iman macam itu. Mungkin Maris bisa sedikit sharingkan bagaimana itu di apalagi mahasiswa-mahasiswi kan hampir seluruhnya itu bukan orang hampir seluruhnya ya, bukan orang Kristen, bukan orang beragama bahkan bukan beragama. Bagaimana itu? Ya benar, Alex. Sekedar gambaran besarnya kan kita mengajar di Universitas Nansan yang adalah Universitas Katolik, tapi yang mahasiswanya hampir tidak ada orang Katolik, sedikit sekali. Mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Tapi walaupun misalnya ada anak-anak Katolik, mereka juga tidak mendeklar dirinya sebagai seorang Katolik ya. Katolik tidak ya. Untuk orang Jepang kan agama itu bukan sesuatu yang dipublikasikan publikasi seperti itu. Dan dan juga di Departemen Christianity itu walaupun mereka belajar tentang kekristenan, tapi mereka kan hampir tidak ada anak mahasiswa yang beragama Kristen atau Katolik. Mungkin ada kadang-kadang 1-2 orang, tapi hampir semuanya tidak ada. Sehingga itu menjadi tantangan ya, tantangan yang sangat besar. Tantangan tapi sekaligus kesempatan. Menjadi tantangan itu karena kita kalau dalam konteks misalnya di Indonesia atau di paroki itu kan kita mengajar orang yang mau untuk mendengar sesuatu tentang Tuhan, tentang iman, seperti itu kan. Tapi pendekatan di universitas itu kan kepada mahasiswa-mahasiswa yang belajar kekristenan sebagai ilmu, tidak lebih tidak kurang, sebagai ilmu ya. Sehingga pendekatan dogmatis itu kan sama sekali tidak
tidak mengenal untuk konteks mereka ya. Hmm. Dan itu yang juga menjadi Baik. tantangan, tapi juga sekaligus menjadi kesempatan untuk memberikan kepada mereka kesempatan untuk apa ya, mengenal sesuatu yang baru bagi mereka. Baru ya. Konsep kekristenan itu kadang-kadang susah untuk diterima oleh orang Jepang ya. Walaupun orang Jepang dikenal dengan budayanya yang termasuk sangat ya sangat ya boleh dikatakan dikagumi ya. Tapi ada banyak hal juga yang dari dalam ajaran Kristenan yang susah untuk diterima. Saya punya satu pengalaman kecil. Itu pengalaman mengajar ini mata kuliah pengantar kekristenan. Sudah agak lama, beberapa tahun lalu. Saya mengajar tentang inti iman Kristen salib sebagai inti dari ajaran Kristen ya. Karena di situ ada misteri ini. Tapi mengajar tentang salib, tentang Yesus di salib. Lalu menariknya itu sesudah selesai pelajaran itu kan saya biasa minta mereka untuk menulis tanggapan reaction paper itu ya. Ada satu anak yang menulis begini. Ya lebih enak kalau di ini dalam bahasa Jepang, tapi saya berusaha untuk mengalihkannya dalam bahasa Indonesia. Dia katakan seperti ini, apa benar Yesus mati di salib untuk saya? Apa benar Yesus mati di salib? Dan apa benar Yesus mati di salib itu untuk saya juga? Saya rasa saya tidak pernah meminta Yesus untuk mati untuk saya. Kalau benar Yesus mati untuk saya tidak pernah minta. Itu saya tidak mau Yesus mencampuri urusan saya. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk mereka kan ya, itu satu hal yang macam baru ya yang kalau bagaimana menghubungkan itu dengan dalam bahasa Jepang itu dia bilang yokena osewa. Itu apa ya, berusaha untuk mencampuri sesuatu yang sebenarnya aku tidak punya urusan. Jadi saya tidak pernah minta Yesus untuk mati untuk saya, apalagi mati untuk tebus dosa saya, saya tidak pernah minta. Kalau benar Yesus mati juga untuk saya. Tapi itu kesempatan bagi kita untuk mengatakan, oh benar apa yang kau katakan benar, aku tidak pernah meminta Yesus untuk mati untuk engkau. Tapi kau harus juga harus bisa memahami bahwa engkau tahu cinta, kasih itu adalah memberikan sesuatu melewati batas satu langkah lebih daripada yang diminta. Dan itu semua kasih itu pasti membutuhkan keberanian untuk melewati batas itu ya. Batas apa yang diminta atau apa yang menjadi kewajibannya. Itu kan kasih cinta orang tua kepada anak juga, itu sesuatu yang boleh dikatakan anak tidak pernah meminta untuk dikasih ya. Tapi itu adalah pilihan orang tua untuk membuat sesuatu lebih, memberi lebih dari itu. Sehingga itu kita bisa memberikan kepada mereka, membuat mereka memahami bahwa ada satu nilai lain ya dari dari agama Kristen yang bisa juga mereka hayati dalam hidup mereka. Karena dalam kebudayaan Jepang itu kan mereka tidak mau untuk menyulitkan orang lain. Istilahnya meiwaku kakeru itu kan mereka tidak suka itu. Mereka tidak mau membuat sesuatu yang menyulitkan orang lain. Kalau sudah buat satu yang menyulitkan orang lain, mereka cenderung untuk berusaha untuk menutupi itu ya, membalas itu. Sehingga tapi kenyataannya bahwa kita tidak, dalam hidup kita akan selalu menyusahkan orang lain atau membutuhkan sesuatu yang lebih yang bisa membuat kita lebih baik, lebih diperkaya dalam hidup. Ya, saya pikir ada banyak hal yang nanti kita akan lanjutkan dalam podcast selanjutnya, itu mengenai terutama menurut saya itu reaction paper dari mahasiswa ya kita ini ya. Nanti kita akan ada isi khusus, saya pikir kita perlu untuk men-sharingkan itu semua karena menarik untuk saya. Masuk tadi yang
tentang bagaimana mereka berpikir tentang Yesus yang Mati mati di kayu salib. untuk Ya. menyelamatkan semua orang. Mereka bilang, saya tidak ada hubungan dengan orang itu. Aha. Saya juga tidak pernah minta. Mhm. Kalaupun juga dia mau menyelamatkan, saya tidak mau. Kalau misalnya Ya, itu ya. kan ada begitu ya. Mhm. Jadi saya pikir ini menarik kita- juga menarik untuk ya, kita, dibahas itu ya. Secara khusus ya, loh ya. Aha. dalam podcast berikutnya ya. Mhm. Karena ya mungkin terlalu lama kita sudah Iya, ngobrol ini. Ini kan masih awal-awal. Terakhir ya, saya hanya sehingga- mau sampaikan bahwa Marianus Palihera ini adalah seorang ahli kitab suci Mhm. dan disertasinya itu sudah diterbitkan tahun 2014 juga ya, Ya 2000. sekitar 2014 dalam bahasa Inggris, Christology and Discipleship in John 17 ya. Jadi kristologi dan kemuridan dalam Injil Yohanes bab 17 ya. Jadi ini Jadi bisa tunjuk dia punya itu. ya, ini ahli Injil Yohanes Injil ya. Yohanes dia. Ya. Jadi dia juga banyak ya mengajar eksegese kitab suci Perjanjian Baru kalau saya salah di Ya. bahasanya. Mungkin ada yang berminat untuk membacanya. Ini sangat bagus ya. Nanti kita akan diskusikan juga dalam podcast berikutnya khusus untuk membahas isi dari buku ini. Buku Ya. ini ya. Untuk kali ini saya pikir sampai di sini dulu. Terus dulu Ya. Aha. Jadi terima kasih untuk Maris yang ya sudah bercakap-cakap dan kita malam hari ini. Juga terima kasih untuk Erens ya Ya. dan Terima Niko, kasih juga untuk ini ya. Kita punya ini host nih ya. Niko dan Ya. ya semua yang sudah menyiapkan untuk kali ini. Ini kita baru mulai dan pasti ada banyak kekurangannya. Semoga di podcast berikutnya kita bisa lebih menarik lagi. Ya. Ya. Aha. Jadi sekian saja dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Oke. Untuk mengisahkan atau menyampaikan apa yang kami